Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham MDKA. Kita lihat chart dari pergerakan saham MDKA. Secara pergerakan tren, dia bergerak di fase downtrend. Pergerakannya ada di bawah garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat saat ini MDKA ada di area supportnya teman-teman. Pada hari Rabu kemarin dia berhasil menguat 1,35%. Kita bisa melihat area MA5 ini yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi support teman-teman. Jadi ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Dia masih ada di area beli, yakni di area harga 2.970 hingga 3.040. Oke, kita coba berikan tanda untuk area beli. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih bertahan di atas garis MA5, maka MDKA masih berpotensi dia akan menguat teman-teman. Targetnya di area resistance MA20 di kisaran harga 3.200. Oke. Oke, jadi masih cukup menarik. Namun kalau misalkan besok MDKA ini dia jebol dari garis MA5, maka kita lebih baik lepas terlebih dahulu tentunya. Karena kalau dia jebol MA5 maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MDKA. Kita lihat tanggal 31 Mei kemarin ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Jadi asing masih akumulasi. Oke, untuk broker transaksi, kalau kita cek di broker transaksi ini ada distribusi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini di top 3 broker paling atas nih yang melakukan distribusi ada ZP, CC, dan MG teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode BBRI. Oke, Bank BRI secara tren dia bergerak di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA200. Kalau kita lihat ini MA5 ini adalah area support dari saham BBRI, artinya support terdekat ya teman-teman ya. Kita bisa amati pada saat harga menyentuh garis MA5 ini ada kecenderungan harga dinaikkan ke atas teman-teman. Sempat pada hari Rabu kemarin dia ada di harga terendahnya di 5.375, namun pada saat market close dia berhasil break dan close di area MA5. Oke. Karena ini mendekati area-area resisten, yakni di kisaran harga 5.625 yang juga ini merupakan area ATH dari Bank BRI, maka kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BBRI, teman-teman jangan all in ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian dengan bertahap, cicil bertahap atau dikurangi untuk posisi belinya teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan dia besok berhasil break dan close dari area harga 5.625, maka kita bisa melakukan entry buy kembali teman. Karena kalau dia berhasil break dari area resistance 5.625, maka berpotensi BBRI akan kembali melanjutkan penguatan teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia besok gagal untuk menembus area harga 5.625, maka dia ada kecenderungan dia koreksi. Kalau koreksi dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada MA5 dan MA20 teman-teman. Oke. Jadi di area-area support ini kita bisa amati. Kalau misalkan di area support ini dia ada pantulan, kita bisa kembali re-entry. Namun kalau misalkan dia ternyata masih jebol dari support MA20, kita bisa wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham BBRI. Oke. Untuk BBRI asing ini ada distribusi ya teman-teman. Dia jualan di tanggal 31 Mei kemarin. Kita coba cek di broker transaksi di sini. Ini juga seller masih dominan. Ini BK dan CC dia udah mulai melakukan penjualan atau distribusi ya teman-teman ya. Oke. Dengan berfokus dari data tadi, kita untuk entry lebih baik mengurangi posisi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan pembelian apabila dia berhasil breakout atau dia koreksi di area-area support ini teman, MA5 dan MA20. Karena kalau dia berhasil mantul dari MA5 dan MA20, maka BBRI agak ada potensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, next kemudian ada saham kode JPFA. Oke, JPFA ini menarik ya teman-teman ya. Kita lihat ini saat ini dia ada di area supportnya teman-teman. Dia berhasil mantul dari area support MA20 dan MA60 teman. Oke. Secara pergerakan tren, JPFA masih uptrend ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA20.
pada hari Rabu kemarin dia berhasil menguat tipis 0,84% teman-teman ya. Kalau kita lihat candle seperti ini, ada ekor di bawah ini menandakan bahwa JPFA ini masih ada tekanan beli teman-teman ya. Jadi masih cukup menarik. Target terdekat di area resistance MA100 di kisaran harga 1230 teman-teman. Oke. Mudah-mudahan hari Senin besok JPFA bisa melanjutkan penguatannya. Jadi selama pergerakan saham JPFA ini masih berada di atas garis MA20, maka ada potensi JPFA akan melanjutkan penguatannya. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk JPFA. Oke. JPFA kita lihat ini asing jualan ya tentunya, ini ada net sell. Kita bisa perhatikan dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 31 Mei ini asing terus melakukan penjualan teman-teman. Dan untuk broker transaksi kita lihat di sini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada top 3 broker teratas, ada DX, YU dan LG yang melakukan akumulasi di saham JPFA. Kalau kita kembalikan lagi berdasarkan alasan teknikal, ini masih cukup oke ya teman-teman ya, karena dia berhasil mantul dari area support MA20 teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham kode Raja. Oke, Raja. Ini Raja juga trend, dia masih bergerak di fase strong uptrend. Ini ada di atas garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Saat ini MA5 merupakan area support dari saham Raja teman-teman. Pada hari Rabu kemarin dia berhasil menguat, namun kalau kita lihat ini tidak ada penguatan secara signifikan ya teman-teman ya. Oke, jadi saat ini dia ada di area support di MA5. Jadi teman-teman yang bagi teman-teman yang ingin entry di saham Raja ini, teman-teman bisa memanfaatkan area support MA5 di kisaran harga 1160 teman-teman. Targetnya di area harga kisaran 1220. Oke. Kalau kita lihat ini area harga 1230 dan 1220 ini adalah ATH dari saham Raja ya teman-teman ya. Ini dia sudah ada di area-area resisten, jadi kita bisa berhati-hati, ataupun kalau misalkan teman-teman ingin entry, lebih baik untuk porsinya dikurangi teman-teman ya. Kalau kita coba cek di candle di time frame bulanan, oke. Kita lihat ini dia ada di area ATH-nya juga teman-teman ya. Yakni di harga 1230-an teman-teman. Oke. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin entry tadi, teman-teman bisa entry tapi dengan porsi yang kecil, atau teman-teman bisa menunggu dia berhasil konfirmasi break dan close dari area 1230 teman-teman. Kalau dia berhasil break dan close di area 1230, maka Raja berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Namun sebaliknya, kalau dia gagal menembus area 1230, dia akan ada kecenderungan koreksi teman-teman ya. Kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support MA5, area sini. Oke. Kalau misalkan MA5 jebol, dia akan turun dan dia akan menuju ke area support selanjutnya di MA20 teman-teman. Dari MA5 ke MA20 kalau kita ukur ini penurunannya lumayan dalam ya teman-teman ya, sekitar 8%-an. Jadi kurangi posisi untuk saham Raja teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Raja. Oke. Kita lihat asing ada net buy tanggal 31 Mei kemarin. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Top 2 broker paling atas ada IF dan NI yang melakukan akumulasi di saham Raja di harga rata-rata 1161 hingga 1174 teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham auto. Oke, auto ini menarik ya teman-teman ya. Secara tren dia bergerak di fase strong uptrend, dia berada di atas garis MA20 saat ini teman-teman. MA20 ini merupakan area support ya teman-teman ya. Pada hari Rabu kemarin dia menguat 1,97% dan kalau kita amati dia sempat menyentuh area support MA20 di harga terendahnya di 1980. Namun pada saat Maret close dia dipantulkan ke atas teman-teman. Target terdekat sini ada area resistance di area sini teman-teman ya untuk saham auto. Di kisaran harga 2160 hingga 2240. Ini masih cukup menarik teman-teman untuk auto. Kita lihat kenaikan dari saham auto ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Jadi selama pergerakan saham auto ini masih berada di atas garis MA20, maka ini masih cukup oke. Dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20,
maka dia akan berpotensi dia akan turun, dan kalau misalnya dia turun dia akan menuju ke area support selanjutnya di area harga 1815. Di sini ada area support di garis MA60 teman-teman. Namun kalau kita lihat candle seperti ini masih berpotensi auto akan menguat. Terlebih jika kita lihat ini ada candle dengan ekor di bawah, ini menandakan ada tekanan beli ya teman-teman di saham auto. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk auto. Oke, auto ini ada distribusi ya tentunya. Asing melakukan net sell. Ini kalau kita lihat dari tanggal 25 Mei hingga tanggal 31, asing jualan ya teman-teman. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Kita lihat ada LG yang melakukan akumulasi saham auto dengan jumlah pembelian yang cukup banyak dibandingkan dengan brokernya lainnya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.